Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, pertemuan ke-10, yaitu tentang aplikasi interaksi keruangan, model graviti, dan turunannya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang model graviti. Model ini digunakan untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Misalkan, lokasi A itu sebagai pusatnya, dan lokasi B, C, D, E adalah lokasi di sekitar kawasan A tersebut, lokasi A tersebut. Bagaimana keterkaitan antara lokasi A terhadap lokasi B, kemudian lokasi A terhadap lokasi C, lokasi A terhadap lokasi D, dan juga seterusnya. Karena A di sini adalah sebagai pusat. Nah, variabel apa saja yang menentukan analisis gravitasi tersebut? Analisis gravitasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, daerah pusat, dan interaksinya. Misalkan pusat jumlah penduduk di lokasi A dan jumlah penduduk di lokasi B, jumlah penduduk di lokasi A dan jumlah penduduk di lokasi C, itu jumlah penduduk. Kemudian termasuk jaraknya, jarak A terhadap B, jarak A terhadap C, dan jarak A terhadap D. Kemudian adalah total dari jumlah penduduk lokasi A dan lokasi B, ataupun maksudnya lokasi yang sedang dikaji. Apa guna aplikasi model gravitasi ini? Jadi model gravitasi ini dapat menentukan keterkaitan antara pusat dan kawasan hinterland, kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Kemudian perlu atau tidaknya suatu kawasan pusat ini ditingkatkan infrastrukturnya, sarana prasarana, atau menentukan pusat kegiatan perekonomian, pusat kegiatan perdagangan jasa di pusat tersebut. Nah, kemudian seperti yang sudah ada di modul, rumusnya itu adalah T dihitung dari banyaknya trip subwilayah I ke subwilayah J. Itu sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian ada juga K, bilangan konstanta atau rata-rata perjalanan per penduduk. Kemudian jumlah penduduk. Nah, itu adalah rumus dasar. Konstanta jumlah penduduk I dan J, dan juga jumlah penduduk total I dan J. Kemudian rumus ini berkembang dengan mempertimbangkan jarak. Rumus yang sebelumnya belum mempertimbangkan jarak, jadi dengan rumus yang baru ini mempertimbangkan jarak. Semakin jauh jarak antara dua tempat, maka daya tariknya semakin rendah. Karena rumus gravitasi ini hanya mempertimbangkan tidak ada pengaruh dari kegiatan, tapi hanya jumlah penduduk dan jarak saja. Maka rumusnya menggunakan jumlah penduduk tetap dan juga dibagi dengan jarak. G tersebut adalah dari konstanta. Tadi kalau di rumus sebelumnya apabila dilihat di modul, konstantanya adalah K, nah ini konstantanya adalah G. Kalau G ini misal nilai 1, sangat bergantung pada kualitas variabel yang digunakan. Contoh adalah bobot PDRB dapat memberikan konstanta jumlah penduduk. Kemudian bagaimana dengan menghitung B yang merupakan bagian dari pangkat yang ada di jarak tersebut. B ini bisa digunakan melalui nilai konstanta jarak, berbeda dengan G dan K tadi konstantanya. Misal nilainya 2. Itu yang sering digunakan adalah menggunakan nilai B itu adalah angka 2. Tapi juga bisa digunakan misalkan nilai B tergantung tujuan perjalanannya. Apabila tujuan perjalanannya untuk bekerja, maka nilai B-nya adalah 0,5. Apabila tujuannya untuk sosial, maka nilai B itu adalah 2, dan untuk tujuan-tujuan lain adalah nilainya 3. Dalam konsep ekonomi regional, semakin besar nilai gravitasi, maka semakin erat hubungannya. Begitu juga dengan perjalanan ekonomi, maka akan terjadi interaksi yang semakin kuat antara kota tersebut.
Mungkin di modul sudah saya jelaskan contoh-contoh perhitungannya, yaitu pertama itu contoh untuk trip satuan mobil penumpang. Kemudian juga ada keterkaitan dengan mengambil contoh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Dari perhitungan ini bisa dilihat daya tarik antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Cukup sekian modul pertemuan ke-10. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.